Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik mahasiswa baru. Selamat datang di Prodi Biologi FMIPA Unpad. Saya Keke akan sharing materi tentang what is the concept of environment and conservation. Pada sharing materi kali ini, kita akan membahas tentang lingkungan, apa itu manfaat dan permasalahannya, kemudian apa itu konservasi lingkungan, dan apa pentingnya konservasi lingkungan. Nah, kita sering mendengar tentang istilah lingkungan dan ekosistem. Apakah artinya sama atau berbeda? Mari kita lihat slide selanjutnya ya. Sebenarnya, lingkungan memiliki banyak definisi. Namun menurut dua ahli lingkungan Indonesia, yaitu Otto Sumarwoto dan Emil Salim, lingkungan adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian lingkungan diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Contoh lingkungan ada yang alami, yaitu hutan, kemudian ada juga yang buatan seperti misalnya sawah. Selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi dengan organisme hidup lainnya dan lingkungan sekitarnya. Istilah ekosistem ini pertama kali dikemukakan oleh E.G. Tansley, seorang ahli botani Inggris pada tahun 1935. Jadi bedanya lingkungan dengan ekosistem ialah bahwa pada ekosistem ini terdapat interaksi atau hubungan timbal balik di antara komponen yang menyusun ekosistem tersebut. Berikut adalah komponen ekosistem yang terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Untuk komponen abiotik, contohnya adalah faktor klimatik dan faktor edafik yang terdiri atas hujan, kemudian cahaya, kemudian angin dan temperatur, serta tanah, mineral, oksigen, dan topografi. Kemudian komponen biotiknya sendiri ada produser, konsumer, dan dekomposer. Contoh produser adalah organisme autotrof seperti tumbuhan hijau yang bisa memproduksi energi kimiawi dari energi cahaya melalui proses fotosintesis. Kemudian konsumer yang kita tahu sebagai organisme heterotrof, mereka mengonsumsi dan mentransfer energi. Kemudian dekomposer yang juga disebut sebagai reducer atau organisme yang merecycle energi. Berikut adalah tipe ekosistem yang terdiri atas terestrial dan akuatik. Contoh untuk tipe ekosistem terestrial ialah ekosistem hutan, kemudian ekosistem padang rumput, kemudian ekosistem gunung, dan ekosistem padang pasir. Sedangkan untuk ekosistem akuatik contohnya adalah ekosistem sungai, kemudian laut, kemudian kolam. Dan kita semua tahu ya bahwa Indonesia ini merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karenanya, Indonesia menjadi negara mega biodiversitas atau negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Mengingat pentingnya biodiversitas bagi kehidupan, maka unsur-unsurnya menjadi aset jangka panjang yang perlu terus dipelajari, dikaji, dan diteliti. Contohnya adalah keanekaragaman hayati mamalia di Indonesia yang saat ini menempati peringkat pertama di dunia. Kemudian reptil yang menempati peringkat 4, burung menempati peringkat 4, ikan menempati peringkat kedua, terutama karena kita adalah negara kepulauan. Kemudian amfibi itu menempati peringkat ke-9, krustase menempati peringkat ke-5, dan tumbuhan vaskular itu menempati peringkat ke-4. Nah, sebenarnya apa fungsi ekosistem bagi kita, bagi manusia? Ada yang disebut sebagai layanan atau jasa ekosistem. Menurut Konstansa, layanan atau jasa ekosistem adalah sesuatu dari ekosistem yang bermanfaat untuk manusia. Contohnya adalah penyediaan. Penyediaan ini berupa barang yang diberikan atau disediakan oleh ekosistem seperti pangan, kemudian air bersih, kayu bakar, dan sumber daya alam genetik. Kemudian yang kedua adalah pengaturan. Pengaturan adalah manfaat yang diperoleh dari pengaturan proses-proses ekosistem seperti pengaturan iklim, kemudian pengaturan penyakit, kemudian pengaturan banjir. Yang ketiga adalah manfaat atau layanan jasa budaya. Manfaatnya non-material dari ekosistem seperti spiritual atau inspirasional, kemudian rekreasi, kemudian estetika, dan edukasi.
Kemudian yang terakhir adalah manfaat layanan atau jasa dukungan. Jasa yang dibutuhkan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya seperti misalnya pembentukan tanah, kemudian siklus hara, kemudian siklus air, dan penyerbukan. Layanan atau jasa ekosistem tersebut memiliki nilai ekonomi, dan nilai ekonomi jasa ekosistem secara global diperkirakan berkisar antara 125 sampai 145 triliun US dollar per tahun, dengan sekitar 60 sampai 65% diantaranya disediakan oleh ekosistem terestrial. Bagaimana keadaan jasa ekosistem saat ini? Nah, sebetulnya kapasitas ekosistem untuk menyediakan jasa itu sudah menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai tekanan dari kegiatan deforestasi, kemudian modifikasi habitat, kemudian fragmentasi, intensifikasi penggunaan lahan, kehadiran spesies invasif, dan polusi. Berikut adalah contoh peran tumbuhan dalam jasa ekosistem, khususnya dalam penyediaan makanan, kemudian kayu, kemudian serat, dan obat. Dan berikut adalah contoh peran tumbuhan dalam jasa ekosistem, khususnya pengaturan, seperti purifikasi air, kemudian penyerapan karbon, pengendalian banjir, dan pengolahan limbah. Tekanan seperti kegiatan deforestasi itu dapat mengakibatkan penghilangan biomasa tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan potensi produksi seperti misalnya kayu, kemudian makanan, kemudian penurunan kapasitas untuk regulasi banjir, purifikasi air, penyerapan karbon, dan pengolahan limbah. Kegiatan deforestasi selain mengakibatkan penghilangan biomasa tumbuhan, juga dapat menyebabkan penghilangan diversitas tumbuhan. Yang bahayanya diantaranya adalah lebih dari 10.000 jenis tumbuhan terancam punah, kemudian bisa menurunkan produktivitas ekosistem, menurunkan kemampuan penyerapan karbon dan produksi oksigen, kemudian menurunkan biodiversitas organisme lainnya dalam ekosistem, dan menurunkan stabilitas ekosistem itu sendiri. Lalu, bagaimana kondisi lingkungan kita sekarang? Kalau kita perhatikan, banyak sekali di sekeliling kita ini polusi dan kerusakan yang sudah terjadi di mana-mana. Pada gambar di samping terlihat bahwa semakin ke sini, emisi sektor energi mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan. Dan kendaraan menyumbang 80% emisi perkotaan selain emisi rumah tangga dan industri. Begitu pula dengan jumlah tumpukan sampah, terutama sampah plastik yang sulit didegradasi, yang terlihat mencemari lingkungan perairan. Bumi kita saat ini sedang menghadapi berbagai isu lingkungan dari berbagai skala, baik lokal, nasional, maupun global, di mana masing-masing saling mempengaruhi. Lokal mempengaruhi nasional, nasional mempengaruhi global, dan begitu pula sebaliknya. Berikut adalah isu lingkungan skala lokal dan nasional di Indonesia, di mana terdapat 10 masalah besar lingkungan. Yang pertama adalah sampah. Sampah ini merupakan masalah kita bersama ya. Kemudian banjir, sungai tercemar, pemanasan global, pencemaran udara, rusaknya ekosistem laut, sulitnya air bersih, kerusakan hutan, kemudian abrasi, dan pencemaran tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan sebenarnya telah terjadi di mana-mana, baik di perairan, daratan, maupun udara. Sementara berikut adalah isu lingkungan secara global. Yang pertama adalah pemanasan global, kemudian penipisan ozon, menurunnya tutupan hutan secara tajam, polusi hujan asam, penggurunan tanah, polusi dan kerusakan laut, kemudian polusi air dan kekurangan sumber daya air tawar, dan yang terakhir adalah menurunnya keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Untuk menghadapi isu lingkungan tersebut, kita perlu melakukan konservasi lingkungan. Apa itu konservasi lingkungan? Konservasi lingkungan sendiri memiliki definisi yang banyak sebetulnya. Di antaranya adalah konservasi lingkungan merupakan upaya pencegahan, pengelolaan, dan pelestarian terhadap habitat alamiah dan spesies. Kemudian konservasi lingkungan juga merupakan kegiatan yang membuka jalan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam, baik pada tingkat individu, organisasi, maupun pemerintah. Nah, berikut adalah skema konservasi keanekaragaman hayati atau yang disebut sebagai biokonservasi.
Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu berdasarkan tingkatannya terdiri atas 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Semuanya itu bisa memberikan jasa bagi kita, jasa layanan ya, berupa barang atau jasa. Nah, jasa penyediaan contohnya adalah seperti sumber pangan, sumber papan. Kemudian jasa pengaturan, misalnya pengaturan iklim dengan adanya oksigen yang dihasilkan dari keanekaragaman ekosistem tumbuhan. Kemudian jasa kultural, kemudian jasa penunjang. Nah, semuanya ini untuk apa? Untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Sehingga kita harus melakukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap keanekaragaman hayati tersebut, supaya keanekaragaman hayati yang kita punya itu umurnya panjang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kehidupan yang sejahtera, yang berkelanjutan. Untuk mempelajari atau mendalami konservasi ini, tidak bisa hanya mengandalkan satu bidang ilmu saja, melainkan perlu dikaji dari berbagai bidang ilmu. Contohnya adalah genetika, ekologi hewan, kemudian geologi, biologi sel dan molekuler, kemudian statistika, taksonomi, biokimia, dan lain sebagainya, sehingga akan diperoleh informasi yang komprehensif. Mengapa konservasi lingkungan ini penting dilakukan? Kehidupan di bumi dimungkinkan bila kita memiliki lingkungan yang baik untuk ditinggali. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengalaman yang sama atau serupa kepada generasi yang akan datang. Nah, salah satu cara untuk menyelamatkan kehidupan di bumi ini adalah dengan menyelamatkan lingkungan itu sendiri. Lalu, upaya konservasi lingkungan apa saja yang sudah dilakukan hingga saat ini secara global? Di antaranya adalah lebih dari 10% lahan di lebih dari separuh ekoregion dunia kini sudah dilindungi. Kemudian banyak area yang sangat penting yang juga sudah dilindungi. Pengurangan laju deforestasi di hutan tropis di banyak negara sudah dilakukan. Kemudian negara-negara Eropa dan Asia telah meningkatkan luas tutupan hutan, dan lebih dari 170 negara telah memiliki strategi dan rencana aksi untuk keanekaragaman hayati. Pada gambar ini terlihat bahwa luas kawasan lindung nasional dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik dari area terestrial maupun area laut. Dan berikut adalah kita lihat secara global upaya konservasi lingkungan yang sudah dicapai hingga saat ini. Yang warna hijau tua itu sudah lebih dari 50% pencapaiannya. Yang warna merah muda itu masih di bawah 10%. Lalu bagaimana strategi konservasi lingkungan ke depan? Itu bisa kita lakukan diantaranya ialah dengan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati, kemudian menjaga apa yang masih kita punya, memperbaiki yang rusak, mengintegrasikan strategi keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan yang lebih luas, dan melakukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah yang sulit-sulit, misalnya kita melakukan kegiatan 3R saja, yaitu recycle, kemudian reuse, dan reduce dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dari contoh-contoh kegiatan di atas, kita tahu bahwa konservasi atau pelestarian alam ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena melalui konservasi ini, kita bisa melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, kemudian melindungi spesies flora dan fauna, kemudian menjaga kualitas lingkungan, kemudian menjaga atau mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana, kemudian menghadirkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, kemudian bisa menyelaraskan kehidupan manusia dengan lingkungan, dan memanfaatkan lingkungan yang lebih baik dengan bijaksana. Sehingga tujuan kita tadi bahwa kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan itu bisa tercapai. Nah, apa peran mahasiswa?
Mahasiswa itu apa? Mahasiswa adalah maha dan siswa, di mana siswa yang mendapatkan pendidikan paling tinggi, yang diajarkan tentang bagaimana berpikir kritis, bagaimana mengidentifikasi permasalahan, kemudian menganalisisnya, kemudian menghasilkan solusi dengan metode ilmiah atau langkah-langkah yang sistematis. Karena sistematis, maka solusi yang diberikan pun menjadi valid dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan perguruan tinggi, diantaranya adalah kegiatan pendidikan atau belajar, kemudian penelitian, misalnya tugas akhir gitu ya, dan pengabdian seperti KKN atau kuliah kerja nyata. Dan dengan demikian, mahasiswa ini punya peran sebagai agent of change atau agen penggerak yang dapat mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bergerak dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dengan pertimbangan berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimiliki, karena di pundak mahasiswa lah titik kebangkitan suatu negara atau suatu bangsa itu diletakkan. Demikian sekilas materi tentang lingkungan, kemudian konservasi dan pentingnya konservasi lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.